kurang doakeun sadayana insyaallah Allah balas rezekina anu langkung di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada sedaya kalau kana waktu surang awitan ieu ku ngaos ku bismillah sareng doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa Ustaz Aris? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu taqdiran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya taqdir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa fi jasadihi alim min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasibtum an tadkhulul jannah amma ya'tiyakumul masalul ladina min khalawi qablikum. Ini hadirat jamaah Masjid Al-Rahman yang dirahmati Allah dan rahmat Allah azza wa jalla wa'ala. Alhamdulillah, demikiannya kita masih diberikan ruang dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan jatah usia di sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kepada kita isi dengan kebaikan-kebaikan, baik itu ibadah waktu maupun jalan waktu, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan kehidupan kita ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa kita akan mengkaji sebuah hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi, al-hadis Rabi'ul Asar, yaitu hadis yang ke-14. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memahami bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah paham mulai dari kita belajar di sekolah sampai hari ini, kita paham tujuan kita untuk beribadah. Dalam Al-Quran dan hadis banyak perintah dan banyak pula larangan. Dan di dalam hadis tersebut banyak pula sebuah perintah sunnah yang ini akan menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan kebarokahan, lebih dekat dengan rahmatnya. Maka tentu kita harus meyakini bahwa orang yang terbaik di antara yang baik itu harus memahami sebagian, kalau disebut seluruhnya, isi Al-Quran. Cuman kita terbatas usia. Dari perintah-perintah yang banyak ini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini ada yang harus kita jawab, dan ada juga pertanyaan yang tidak wajib kita jawab. Dalam bahasa Arab adalah pertanyaan itu disebut
Qadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Ini kalimat dalam tafsir itu am di sana istifham yang tidak memberikan jawaban. Dalam balaghahnya cukup kita yang tahu. Ya, apakah kita layak masuk surga atau layak masuk neraka? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah engkau merasa engkau akan masuk surga? Nah, ya. Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Dan bukankah belum datang kepada kalian apa yang datang masalul ladina khalau min qablikum? Seperti nanti akan didatangi halnya orang-orang zaman dahulu sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Mereka akan didatangi oleh 3 hal. Yang pertama adalah yaitu al-ba'sa, malapetaka. Wayahna berkurang ingin masuk surga, ingin dekat dengan Allah, wayahna harus mendapatkan malapetaka. Wad-dharra'u, kemudian penderitaan. Kieu-kieu hirup teh batu mah beungar urang sangsara, batu mah boga ilmu urang mah teu bisa. Ketika kita berpikir seperti itu, sebenarnya Allah masih memberikan hidayah untuk mau berubah untuk yang terbaik. Ya. Wazulzilu, diberikan goncangan, ketakutan. Sieun besok kita meninggal dunia, sieun kurang pemajikan orang teh maut, budak kurang maut, atau mungkin ketakutan dipecat dalam jabatan kita. Wazulzilu hatta yaqula Rasul, ya, sampai akan berkata seorang Rasul, walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman bersama Rasul tersebut, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Ala, ingat, inna nasrullahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi 3 poin yang harus kita lakukan. Dan kita yakini bahwasanya tak gampang kita masuk surga. Harus ada ujian, harus ada penderitaan, harus rasa takut harus muncul seperti zaman dahulu. Nah, dalam tafsir dikatakan yang pertama amrod, wayang orang bakal gering. Gering teh bakal dihitung sabaraha gering kurang dari dunia. Kalau ada orang yang tidak gering, kamu teu jelema-jelema anu beriman. Dan jelema gering mah wayangna da kudu jelema gering mah anu beriman. Zaman beriman, orang yang beriman pasti dia akan diberikan ujian yang namanya sakit. Baik itu sakit besar, sakit sedang, maupun sakit yang ringan, dan itu sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Yang selanjutnya adalah selain amrod wal asqam. Apa asqam? Ya, kesengsaraan. Terselamina orang benar, terselamina orang teh cerdas, terselamina orang teh ya apa yang kita inginkan ada. Tapi suatu saat kalian akan mendapatkan kesengsaraan itu, walaupun berbeda kesengsaraan kita dengan orang lain. Yang selanjutnya wal alam, ya, wal musabib. Wayang ilmu beriman harus diberikan ujian, musibah. Musibah apa? Musibah ambil harta kita. Sahabat saya punya sahabat, dia punya mobil dan motor. Saudaranya datang, namanya saudara ya, yakinlah pinjam. Ternyata endingnya bukan pinjam, dijual motor teh. Ya, apa yang dikatakan? Itulah takdir Allah, diterima. Ya, walaupun sebenarnya sakit kita. Ya, orang lain mah wajar mencuri harta kita, mencuri barang kita. Ini mah saudara sendiri, ya, bilangnya pinjam tapi dijual. Nah, ini ujian. Cek kurang teh budak kurang teh bangkeun, tapi di luar teh
Cek urang mah pamajikan urang teh nyaah ka urang teh, tapi di luar teh nyaah ka urang teh. Aku oleh ke urang. Eta mungkin masalah. Nah, ketika kita sudah tahu kita akan diberikan ujian tersebut, wazul gilu digoncangkan, hasil berarti bakal aya. Bayangna jalan orang bener aya hasil. Ciri sukan maut, batu nambus marawat orang pecah. Nah, ketika kita sudah tahu tidak mudah untuk masuk surga dan itu harus ada sebuah kekuatan besar. Salah satunya adalah meyakini surah Al-Baqarah 214 lanjutannya hatta yaqulu rasulullah wal ladina ma'ahu, dan orang yang beriman itu seperti Rasul dan orang yang beriman dengan iman kepada Rasul, mereka bertanya mata Rasul, kapan pertolongan Allah itu? Maka Allah menjawab, ala inna Rasul kharib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Jadi sulit apapun ujian, mau 3 mau 4 ujiannya, cetek kita Allah. Asal diri deketan Allah. Nah, cara ngadeketan Allah teh selain sholat 4 waktu, seueur zikir, seueur sholawat, berbuat baik kepada sesama, tolabul ilmi. Eta teh ngadeketan ka Gusti Allah. Nah, karena kita sedang tolabul ilmi, wayana kita harus tahu rambu-rambu, warning yang harus kita tidak boleh lakukan. Nah, hadis ke-14 dalam kitab Arba'in an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu damul muslimin, tidak halal darah seorang muslim, ya, tidak halal darah seorang yang beragama Islam, yashhadu an la ilaha illallah, orang yang sudah menyaksikan tidak ada ilah kecuali Allah. Zaman sekarang banyak yang nyeleneh, saha menyaksikan anak, da kudu aya saksina, kan gitunya. Seolah-olah benar ucapan itu. Sebenarnya dalam kita niat dengan Allah Subhanahu wa taala, ruhnya sudah yakin, imannya sudah yakin kepada Allah, tak perlu ada saksi. Da kabayang misalkan udah aya saksi, kesah sahadat Quran. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu, bahkan ada ustaz yang viral yang boleh atau yang membuat syahadat itu kesah syahadat oleh saksi. Iya Pak, bahaya. Penting atau ini bisi Bapak Ibu diajak ayat dalam macam syahadat. Saksi itu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain saksi. Nah, iya. Wih, Bapak Ibu tanya. Gete, ya. Ali Imam Syafi'i syahadat itu, obat Islam itu. Tidak bisa ngajawab, nanya terus apakah Imam Bukhari gabung-gabungkeun ku jelema? Bukan iman kan Imam Bukhari ahli hadis nah syahadat, kudu syahadat itu. Jadi syahadat itu sudah ada di zaman ketika kita dalam ruh, alam ruh. Alas itu, gitu ya. Apakah kau tahu siapa Tuhan? Qalu balasi. Tahu saksi. Nah, orang yang syahadat itu ketika orang itu kafir, ya, tidak terima sama Allah, maka dia dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Henteu syahadat tauhid hukum, kudu jeung syahadat rasul. Sabab aya aliran di Indonesia aya syahadat tetapan Nabi Muhammad SAW menyakini kepada hadis tingkah sunnah. Nah, jadi dalam hadis ini tidak halal, ya, darah seorang muslim dan muslimat. Kalau muslim itu sebagai, ya, contoh lah, sebenarnya itu muslimat juga, perempuan juga, ya. Yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi, yang telah bersaksi bahwa ilah itu Allah, moal nyembah kepada selain Allah, cukup hiji Allah anu kudu disembah. Wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, Rasulullah utusan Allah. Illa bi ihdal salasi, kecuali boleh membunuh 3 hal.
boleh membunuh 3 sebab. Manusia yang boleh kita bunuh boleh 3. Apa saja? Dirinci ku hadis ieu. As-sayyidu zani. Nu kahiji sayyidu zani teh naon? Sayyidu zani teh ya. Yang pertama adalah as-sayyidu zani. Orang yang sudah menikah tapi berzina. Jadi disebut dalam syaratnya yaitu muson, ya. Yaitu muson itu suami istri dia sudah menikah kemudian berhubungan badan dengan orang lain yang sudah menikah, maka halal untuk dibunuh. Itu dibunuh-bunuhan. Zina, tetangga zina. Tunggu aturan PH tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa metodenya? Caranya seperti apa? Nah, orang yang berzina yaitu yang disebut yaitu dengan ar-rajam. Rajam itu melempar, rajam itu yang dikutuk, kan? Ya. Bahasa Arab itu rajam itu kan dikutuk, dilaknat. Ya, kemudian dilempar. Nah, ajma'al muslimuna ala al-ahli zidni sayyid al-muhsan ar-rajmu hatta yamut. Jadi orang yang berzina dan orang itu sudah menikah dua-duanya, maka dia harus dibunuh, ya, dibunuh. Nah, dalam beberapa ahli fikih dia harus ditenggelamkan badannya, kemudian dia kepalanya saja yang kelihatan, lalu dilempar oleh batu yang banyak oleh seluruh masyarakat itu. Beda dengan mana ya, mau dicambuk tadi teman mau dina biasa, ya, yang belum menikah. Ini musuh. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh umat muslim di negara kita. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Surat Al-Isra ayat 72. Janganlah kamu mendekati zina. Jangan sampai kita mendekati zina, zina. Innahu saya pasna eta zina teh kana terbukti zina teh fahisatan. Namun fahisatan kagorengan kucimana. Dia itu sudah didominasi oleh hawa nafsu, didominasi oleh iblis yang ada di dirinya atau jin korinnya. Makanya disebut fahisatan. Wasa'a sabila, dan dia melakukan suatu perjalanan yang buruk. Jadi jalan yang buruk itu selain keji, kemudian dia melakukan jalan yang buruk yaitu zina. Itu belum jinahnya, ini mendekati jinahnya. Jemaah sekalian, kaum muslimin rahimanillah. Jadi yang boleh kita bunuh dengan aturan yang sudah diberlakukan, dengan tata cara dengan yang disahkan oleh para ulama dan para ahli hadis, yaitu syaikhun was saikhah, ya, yang dimana berzina, ya, berzina, kemudian dia harus dibunuh dengan cara dilempar oleh batu. Dan itu ada dalam sebuah kitab namanya Kitab Al-Kabair. Muncul, ya, zina muson itu hukumannya seperti biji, ya. Tuh. Yang selanjutnya, wadab binafsi, jiwa dengan jiwa. Apa itu maksudnya jiwa dengan jiwa? Qatlun nafsi amidan bidoni haqqi. Jadi orang itu membunuh seseorang, ya, tanpa kebenaran, tanpa yang hak. Artinya dia membunuh dengan sengaja tanpa yang dibenarkan. Nah, ini dia harus dikisos. Namun kisos teh ketika anak itu dibunuh oleh si bapak eta, bayar ke bapak eta budak-budak dibunuh deui urang. Itu kan kisos. Jadi membunuh yang sama. Nah, itu diperbolehkan. Cuma di negara kita tidak diberlakukan. Ya tahu, kabayang misalkan
Cek Al-Quran ayat nyokot barang dulu dipotong lagi. Apa ya? Dalam mau teh, dah kacil bakal mau teh rumah. Bangun korupsinya triliunan, miliaran, kemudian kalau dipotong kanan, kabehan ada bangun. Kaki semuanya. Tapi tidak seperti itu negara kita, baik negara kita. Ya, pada upai batu orang berdua mungkin banyak hampurana, cuma endingnya di dunia kayak daya. Tahu di akhirat sama aja sekali kemana pada. Nah, jadi yang kedua boleh kita membunuh, kan tadi mah tidak halal membunuh seorang muslim, ya, kecuali yang tadi sudah bersaksi, kemudian sudah menyaksikan Muhammad itu utusan Allah, kecuali 3. Kayak gini apa? Bapak Ibu, kayak ini yang berzina tapi muhsan, yang sudah berkeluarga. Yang kedua adalah nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja kepada orang lain tanpa yang benar, disengaja. Beda dengan kesengaja. Bedakan sengaja dengan tidak sengaja. Contoh misalkan, ayah pejabat tuh ada musuh keadilan baik, payah dia beta, payah. Kan benar musuh, misalkan musuh partai muslim kebetulan payah misalkan aja dari kota misalkan. Nah itu kan tidak diperbolehkan, tidak halal. Nah yang halal itu adalah sesuatu yang tatkala dia membunuh tanpa benar. Ya. Nah ketika dia membunuh seseorang, maka dia hukum kisos. Ya, tuh ya. Yang selanjutnya adalah watariku lidinihi al-mufarriqu li jama'at. Orang yang meninggalkan agamanya, al-mufarriqu orang yang berpisah, li jama'ati kepada jamaahnya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan itu ar-riddah. Ar-riddatu murtad, jelema anu kaluar tina agama Islam. Kumaha misalkan jelema teh aya anu salat, aya nu teu salat, kan man taroka salatan muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang tidak salat dan dia yakin bahwa suatu kewajiban tapi ninggalkeun salat muta'ammidan, sengaja ninggalkeun, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Nah, bedakeun kafir anu benar-benar kafir jeung kafir anu benar-benar kafir mutlak, kafir boleh. Nah, tapi yang benar-benar kafir itu yang dimana bukan sama Allah. Nah, orang yang Islamnya Islam, yakin kepada Allah, iman kepada Allah, tapi tinggalkan sholat, maka dia bukan kafir seperti kafir bukan menyembah sama Allah, tapi dia punya dosa besar sehingga dia disebutkan dalam Al-Quran masuk ke neraka khusus yang beragama Islam, syahadatnya bisa, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada hari kiamat, tapi ninggalkan sholat khusus jelema yang masuk ke neraka sangkot. Kumaha misalkan jelema teh sholat, tapi ria, di mawe, mau bisa jadi seperti Syria, salah. Ria itu bukan sesuatu yang tampak. Emang benar-benar nampak tinggal tapi sebenarnya niatnya itu hanya kurang. Kan niatnya orang melihat, dilihat. Misalnya bagus bajunya mahal, iya tidak tahu kita. Tapi ayat jelema anu make baju, baju mahal pakai aja lah. Nah batu. Ditaeun nah kan dia. Ya tergantung niatnya. Jadi ada orang yang berinfak gede-gedean seperti Utsman bin Affan, bukan ria, karena hatinya. Jangan mengatakan orang itu ria, boleh dikatakan benar. Bisa saja dia adalah mensiarkan. Dan orang yang datang ke masjid cedera munafik kan ria, menjadi pegawai. Sebenarnya dia melakukan perintah Allah. Dipuji itu dia terjadi masalah. Dan kita mau rajin Allah. Pakai sarung di pakai di limon, taruh dia biasa maaf, lama limon bisa.
Nah, sah-sah saja, tergantung niat kita ingin dilihat orang atau emang dia ingin memakai ini yang terbaik dari Allah. Dasar mah kudu terbaik, Pak. Yang terbaik di hadapan Allah. Alika makhluk pakaiannya bagus, dalam Allah saya aja itu nyobaannya. Jadi yang terbaik. Makanya di hari Jumat dia pakailah baju yang terbaik. Ada yang pada hati yang ada ingin dilihat, walaupun dilihat, ya ingin dipuji tidak boleh. Nah ini ya. Jadi yang ketiga, ya orang yang murtad, yang seperti apa yang harus dibunuh? Itunya pertanyaan berarti, ya hadur riddah azwal muslimin ala anna rasulah aidatul ida irtadda, ya di mana orang itu, ya man badala dinahu, barang siapa yang menggantikan dinu agama akluh Rasulullah bunuh mana. Apakah diurang kata orang misalkan harus Kristen, wah amager dia bunuh, apakah seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena kita, ya secara hukum berarti hukum Islam diaturkan. Cuma untuk kesempurnaan secara keseluruhan hukum Islam seperti tadi ada jinah musuh Nabi Raja sampai mautna, ya tentunya kan tidak dilakukan. Mungkin itulah kelemahan kita yang tatkala itu berada di satu negara yang negaranya Pancasila. Kan tidak sempurna negara itu, yang sempurna itu Allah. Aturan Allah itu aturan yang sempurna. Aturan manusia itu bisa dirubah, tapi aturan Allah tidak bisa dirubah. So, siapa yang menentukan misalkan poligami itu haram hukumnya? Yang berani seperti dia sudah murtad. Kenapa? Karena dia sudah menyisikan, menghilangkan ayat Al-Quran, makilu ma tawalatun minan nisa masna wa sulasa wa ruba'ah. Kan gitu punya. Itu mah harus seperti itu. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman 1:70, istrinya 70, laki-laki 1, diudah-udah laki ya bukan haram, cuma sunnah, yang sunnahnya juga dipertanyakan niatnya seperti apa. Nah ini, ya jadi yang ketiga adalah murtad. Yang murtadnya itu emang keluar dari Islam, tetapi Rasul menyuruhnya bunuh. Kalau misalkan di zaman Rasul, di zaman berapa? Jika nama itu kena ham, ya benang hamnya. Nah, dari hadis ini, ya kita bisa menyimpulkan, ya walaupun 3 poin, sebenarnya hal-hal yang besar, ya itu membuat Allah benci. Hal-hal yang kecil tetapi kita tumpukan dosa-dosa itu menjadi besar. Saya pernah sampaikan di pengajian beberapa pengajian, salah satu penyebab orang itu masuk di alam bawah dan banyak disiksa sebanyak-banyaknya, mayoritas beragama Islam, beriman kepada Allah, rajin sholat, rajin mengaji. Penyebabnya 2, disiksa di alam bawah. Kahiji namimah, ngadu-ngadu domba, bukan domba diadu supaya si A dan si B diadu pasehat, ngesut pasehat diadukan deui, ya. Nah, yang kedua adalah orang yang istrinya tidak benar, baulnya, kencingnya, setelah kencing dia tidak membersihkan sempurna. Makanya Rasulullah menancapkan pelakak kurma di 2 kuburan tersebut. Kenapa? Memberikan contoh dalam surat kitab Fathul Bari disebutkan bahwasanya orang tersebut, ya contoh bagi orang-orang yang banyak disiksa itu 2 hal bagi orang yang beriman. Yang pertama adu domba, ya atau namimah. Yang kedua adalah yaitu yang kencingnya setelah selesai tidak dibersihkan dengan sempurna. Makanya kudu ngaos pikir. Tahu saja tadi kudu apa pikir teh? Naon hukum Islam, naon hukum kudu, ya naon yang sebut apa? Hal-hal yang mustahab. Kan beda mustahab dan sunnah, nawafil beda. Itu ada hal-hal yang belum kita paham. Nah ini bab-bab hukum itu ada di fikih. Hanya fikih ini tidak
tidak boleh dilepaskan. Ya, kenapa? Karena orang yang lepas dari fikih bisa saja sholatnya itu dipertanyakan. Ya, kenapa? Bacaannya mungkin tidak hafal. Ya, kemudian wudunya misalkan salah, karena tidak punya ilmu, bacaannya salah, qiraatnya salah dan sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan sholatnya itu nilainya bukan 100, mungkin 20. Kenapa? Karena faktor keilmuan yang kurang. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, itulah hadis ke-14 dalam kitab Al-Baqi, yaitu tidak halal darah seorang muslim ketika dia sudah bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tetapi ada 3 hal yang boleh dibunuh. Yang pertama yaitu orang yang berzina, zinanya zina muhsan. Yang kedua orang yang membunuh dengan sengaja dan itu tanpa ada sesuatu yang benar. Dan yang ketiga adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam, ya, kemudian dia ya la yuqtalul muslimin bi kafir. Ya, jadi ada pertentangan para ulama. Saya sampaikan yang terakhir ya. Ini sebenarnya seru Pak tentang murtad ini. Contoh begini, ya. Nah, azwal muslimin ala anna rajula idza ittada. Ada yang mengatakan ya dalam sebuah hadis yang dimaksud dengan ya murtad di sana wal mufarriqu li dinihi, orang yang berpisah dengan agamanya, artinya keluar. Kemudian ada yang mengatakan man badala dinahu ya dinuhu faqtuluhu, apabila dia telah keluar ya kepada agamanya maka bunuhlah dia. Nah, ketika para ulama mentafsirkan ini, nah menurut Imam Hanafi, qala ikhtilafu fi qatlil mar'ah, ya, apabila yang pendapat yang lain ada yang mengatakan bagaimana kalau perempuan, apakah sama harus dibunuh? Pada jumhur ulama ila anha yuqtalu karrijal. Walaupun perempuan, ya, perempuan itu murtad tetap baik dibunuh. Dibunuh, hanya laki-laki. Menurut Imam Hanafi, masa jumhur ulama yang dengan Hanafi itu harus itu sama saja kalinya. Liumil kadilah, ya, untuk keumuman yang untuk menegakkan keadilan. Waqala al-Hanifah kecuali Imam Hanafi la taqul. Kalau dibunuh, kalau misalkan perempuan melakukan murtad, ya, nah, ini Pak. Wa hatta taslimu tamut bil habs. Nah, apabila dia tidak mau tidak bisa sampai dia matinya, ya maksudnya dibunuh. Nah, ini menurut ulama-ulama ahli fikih. Tapi kesimpulannya hashtag melakukan jelma murtad di zaman orang apa? Tapi di zaman para mustahid seperti Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu ditegakkan hukumnya. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita simpulkan itu 3 hal yang tidak boleh kita lakukan: berzina, yang sudah berkeluarga, membunuh orang dengan sengaja dan bukan dengan benar dibenarkan. Yang ketiga adalah murtad, jauhan. Kenapa harus jadi karena orang yang melakukan perbuatan dosa sebenarnya dia didominasi oleh syahwat. Dalam sebuah kitab Fathul Bari jilid ke-11 halaman 362 dan 363, hadis ke-6487 dari sahabat Abu Hurairah kalau Rasulullah SAW, al-jannah hujibatul jannah, sesungguhnya surga itu, tapi dia masih dibalik, hujibatul naru, sesungguhnya neraka itu dilingkari bisyahwat, dengan syahwat. Jadi berkurang air neraka, terunan syahwat. Zina, zina, ya, bunuh, korupsi, terus. Jadi syahwat ini jadi rajanya. Makanya neraka itu diikat dengan sangat keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Nah, menurut Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Asqalani yang meninggal tahun 850 Hijriah, beliau mencerahkan ya tentang orang yang tatkala itu sahabat jadi Tuhan,
mengibaratkan al-a'ma al-taqwa. Di syahwat itu adalah orang yang buta pada takwa. Geus nyaho aya pengajian buta, apa yang buka pengajian? Geus nyaho salat wajib umum, geus salat teh. Geus nyaho salat teh bakal sebagai pihak agama umum, apa ditakuteun teh. Geus nyaho urang teh kudu silaturahim Islam umum, apa yang pasti awal. Nah, menurut Imam Bukhari kalau Al-Bari di 11 itu adalah al-a'ma ya anita. Buta, orang itu buta dari takwa. Nah, ketika syahwatnya itu mendominasi keimanan dan jiwanya, ya, atau ini bagaikan burung yang dia melihat biji yang dia sukai, makanan yang dia sukai berada di sangkar. Kemudian dia pergi untuk mencari dan mengambil biji tersebut, tidak melihat sangkar yang akan membuat terpenjara dia ambil untuk dia ingin dia dapat, dan dia tidak melihat sangkar. Dialah orang-orang yang terjebak dengan sangkar. Halal, haram, terus tidak dianggap. Waktu dia betul jannah, dia betul dia betul. Orang yang kasih gas, terus dia mengolah sepanjang amal, dilingkari ke syahwat, jadi berarti dulu ya bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Harus bisa menyetir nafsu kita, syahwat kita, keinginan dunia biasanya. Waktu zibatul jannah, dan surga itu dilingkari bil makar dengan ujian-ujian yang tepat, ujian-ujian yang bertubi-tubi. Bapak air usia 50 tahun, ujiannya 50 tahun. Mau bisa berusia 20 tahun sama dengan ujian 50 tahun. Budak 10, udah ada 2, beda ujiannya. Kalau misalkan kita punya anak babi, satu orang punya anak 10, beda kan ujiannya? Beda. Akan lebih sulit yang punya 10, karena dia punya yang harus bertanggung jawabkan dalam hidup dia keluarga. Nah, makanya surga itu dilingkari oleh apa? Ujian-ujian, kesedihan. Dan surga, kusabab surga tujuan orang, tujuan mata Allah di surga, nyawayan orang sholat subuh sampai sebelum udang subuh ya. Hujan deh, apa yang latin loh. Kenapa? Karena dia terjebak dengan syahwat. Dan orang yang sholat, orang yang ngaji, orang yang derma, orang yang merasa dia nggak punya, tapi diberikan, itu supaya apa? Karena dia itu ini ujian, ya, harta ujian, ilmu ujian, jabatan ujian, itu udah ujian. Tinggal kitanya mau nggak menjadi orang yang ingin masuk surga, lingkarannya memakari ujian itu. Makanya kata Rasulullah di hadis selanjutnya, hadis 6488, ya, Sahih Bukhari, Fathul Bari, jilid 11 halaman 364, ya, al-jannatu aqrabu ila ahad. Sesungguhnya surga itu lebih dekat dari kamu, ya, itu dekat, sangat dekat sekali. Ila hadikum, dengan kalian semuanya. Kasirakin naklihi, bagaikan kamu dekat memakai sandal dan tali sandal. Jadi kurang lupa, maafnya, etalina tak lebih dekat dibanding eta sudah ke sebenarnya. Bagi sudah benar, dan seperti itulah dekat orang kita. Artinya ketika kita keluar, berarti melakukan kenalan. Akhirnya orang dalam dunia bisa ya. Bisa itu kan kalau ada orang itu melangkah ke eknanawan. Nah, kita akan berbuat baik atau berbuat buruk. Tidur, bangun. Apakah dilakukan sunnah Rasul? Yang mulai baca Quran, kemudian zikir, salat berjamaah salat subuh misalnya. Kemudian bekerja, apakah ketika itu kita ada program yang harus kita lakukan? Nah, langkah-langkah itu di surga katanya. Ya, di surga. Cuman banyak orang yang tidak mau untuk melangkah
artinya untuk kebaikan. Makanya pantas Rasul memberikan doa ketika keluar dari apa? Kata sebenarnya tahu tujuan. Ya, kita tidak punya daya buat melakukan kepada Allah, menyebut nama Allah. Nah, ketika kita sudah pagi sampai malam, mungkin selalu baik karena kita sudah ada tujuan. Tapi ini bisa selalu baik, keluar, ya, tidak ada tujuan. Emang tahu tujuan, gawe, tapi tidak disandarkan Allah Azza wa Jalla, tidak disandarkan dengan Rasulullah SAW dengan akhlaknya. Rugi Pak waktu itu. Ya, rugi. Kenapa? Karena dia ringkat. Ya, karena hujibatin nar disangkut. Dan kedua, hujibatul jannah dimakan. Siapa? Alhamdulillah dengan ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu biasa ditugikan perkawis hadis 14 dengan kitab Al-Ba'id, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis tersebut, tidak membunuh orang, tidak berzina, kemudian yang ketiga apa? Tidak keluar dari Islam. Ketika dia sudah keluar dari Islam, putus hubungannya dengan Allah, layak neraka, walaupun dia baik di dunia. Putus dengan agama Islam, layak neraka sama, walaupun dia baik. Makanya walaupun kita dibunuh, mau dipenggal, ya kita harus tetap Islam. Siti Asia itu, saya sampai ke Siti Asia itu wanita solehah yang kuat sabarnya, sekalipun suaminya menang, dia mau dipotong-potong dulu. Tapi apa yang dikatakan? Siap, saya potong saja tubuh saya. Saya lebih kuat lagi cintanya kepada Allah. Artinya, sahabat Siti Asia yang memberikan contoh kepada kita ujian yang bertubi-tubi dan itu mungkin ya ujian yang lebih berat daripada kita. Dia dipotong dulu di hadapan tentara-tentara Firaun. Dia berikan dalam Al-Quran, sampai turun ayat Al-Quran, dia memohon kepada Allah, apa yang kau minta kata Allah? Dia berdoa, ya Allah, lindungi aku dari suamiku, kemudian lindungi aku dari orang-orang zalim, dan buatkan himmah aku di surga. Kabulkan Allah. Tak dulu ada sebuah harapan. Ya sudah, kami mencicil insyaallah. Dan tidak akan selamanya begitu. Pasti ada endingnya, dibukakan hikmah dari menjadi orang kebahagiaan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibu-ibu atau bapak-bapak ya pada beritahu materinya bebas ke saya. Ada